Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Pradina Zau Aluna dari kelas 11C1 SMA Negeri 1 Genteng. Yang pertama, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada guru pengampu mata pelajaran sejarah, yaitu Bapak Subagio SPD atas bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penugasan ini. Materi yang akan saya bawakan yaitu dukungan dari dalam terhadap kemerdekaan Indonesia. Untuk materi dan pembahasannya, yang pertama adalah latar belakang, tujuan dan manfaat, tokoh sejarah yang berperan, serta sejarah peninggalannya. Yang pertama, dimulai dari latar belakang. Dukungan rakyat secara luas disebabkan oleh penindasan oleh penjajah selama ratusan tahun membuat rakyat dari berbagai daerah sadar akan pentingnya kemerdekaan. Dukungan rakyat secara luas dimulai sejak abad ke-19 hingga pada tahun 1945. Sejak perlawanan lokal seperti Perang Diponegoro dan juga Perang Aceh tentunya memiliki tujuan. Yang pertama, menunjukkan solidaritas nasional, kemudian membantu perjuangan fisik maupun diplomatik untuk kemerdekaan. Dilanjutkan oleh peran tokoh nasionalis dan kaum terpelajar. Latar belakangnya, kaum terpelajar yang mendapat pendidikan mulai memimpin gerakan kemerdekaan dengan strategi diplomasi dan propaganda melalui organisasi dan media. Tujuannya, mendidik dan menyadarkan rakyat tentang pentingnya merdeka. Menyusun strategi perjuangan yang lebih terorganisir tentunya memiliki manfaat. Lahirnya tokoh seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lainnya, perjuangan menjadi lebih terarah dan punya visi politik. Dukungan organisasi sosial, politik, dan keagamaan. Latar belakangnya, organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia ikut mendukung gerakan kemerdekaan. Tujuannya mewadahi perjuangan rakyat dalam berbagai aspek. Menggalang kekuatan nasional secara kolektif. Dilanjutkan oleh peran pemuda dan wanita. Latar belakangnya, kelompok pemuda dan wanita tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga pelaku langsung dalam pergerakan nasional. Tujuannya, menunjukkan bahwa perjuangan adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya kaum tua ataupun elit. Kemudian menyuarakan kemerdekaan dengan semangat yang lebih progresif. Manfaatnya, pemuda seperti dalam peristiwa Rengas Dengklok mempercepat proklamasi. Kaum wanita seperti Fatmawati menjahit bendera pusaka, serta ikut serta dalam propaganda dan peran pemuda dan wanita. Kesadaran nasional dan rasa persatuan dilatar belakangi oleh peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, menandai awal kebangkitan semangat kebangsaan yang menyatukan berbagai suku dan kelompok. Tujuannya, mempersatukan rakyat Indonesia dalam satu tujuan, yaitu merdeka. Menghapuskan perbedaan ras, etnis, dan agama demi persatuan. Manfaatnya perjuangan menjadi lebih kuat karena tidak terpecah belah, meningkatkan legitimasi perjuangan kemerdekaan di mata dunia. Dalam hal ini tentunya ada beberapa tokoh yang berperan, seperti Insinyur Soekarno sebagai sang proklamator, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendamping Soekarno, Sultan Syahrir sebagai tokoh pergerakan bawah tanah saat Jepang berkuasa, juga sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Yang keempat ada Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan, pendiri taman siswa, dan menyebarkan kesadaran nasional melalui pendidikan. Yang kelima ada Haji Agus Salim, diplomat ulung, anggota Syarikat Islam, dan perwakilan Indonesia dalam forum internasional pasca kemerdekaan. Yang keenam ada Sutomo sebagai pendiri Budi Utomo, kemudian Fatmawati Soekarno yang perannya dalam menjahit bendera merah putih dikibarkan saat proklamasi. Kemudian ada kaum pemuda, misalnya Wikana, Sultan Syahrir, dan Khairul Saleh. Perannya dalam mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok.
Kemudian yang terakhir ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perannya sebagai tokoh Islam dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mendukung perjuangan melalui pendidikan, dakwah, dan organisasi nasional. Bukti sejarah peninggalannya. Yang pertama ada dokumen, teks proklamasi asli, tulisan tangan, keterangan, naskah yang ditulis asli oleh Soekarno sebelum diketik. Kemudian ada sang merah putih, arsip bendera merah putih asli jahitan Fatmawati. Kemudian mikrofon RRI, Radio Republik Indonesia, digunakan untuk menyebarkan berita kemerdekaan secara luas ke seluruh Indonesia. Kemudian, gedung proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada Rumah Rengas Dengklok, tempat pengasingan Soekarno-Hatta oleh pemuda sebelum proklamasi dimulai. Dan yang terakhir ada laporan, pena dan mesin ketik proklamasi. Digunakan untuk mengetik teks proklamasi oleh Sayuti Malik. Dalam hal ini, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan. Berbagai suku, agama, dan golongan bersatu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Keberagaman bukan penghalang jika ada semangat persatuan. Yang kedua, peran aktif masyarakat dalam perubahan. Rakyat biasa, pemuda, tokoh agama, perempuan, semua mengambil alih bagian. Perubahan besar bisa terjadi jika semua orang terlibat, bukan hanya pemimpin saja. Kemudian kekuatan pendidikan dan kesadaran nasional, membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Ilmu dan kesadaran adalah senjata melawan penjajahan dan penindasan. Yang terakhir, keberanian menghadapi penindasan. Banyak tokoh dipenjara, dibuang, atau disiksa, tapi tidak menyerah. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu keberanian dan keteguhan hati adalah kunci dalam memperjuangkan keadilan. Moto hidup yang harus kita kembangkan yaitu perjuangan rakyat merupakan kunci untuk memahami jati diri bangsa, masyarakat, dan juga dunia. Itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi presentasi ini banyak sekali kekurangan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.